Hari Raya Paskah itu jadinya berubah-ubah tanggalnya itu karena mengikuti Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Geraldo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan kita tahu bersama bahwa umat Kristen di seluruh dunia tengah merayakan Jumat Agung dan juga Paskah. Dan tentunya ada baiknya kita akan membahas materi tentang Paskah di podcast kali ini dengan narasumber yang istimewa, seorang wakil gembala di Gereja GPIA Pondok Daud. Mari kita sambut Bapak Tony Sambianaung. Halo Pak Tony, selamat berkuda Pak. Puji Tuhan, Kang. Apa kabar Pak Tony? baik, puji Tuhan. Sehat-sehat pastinya. Dan Pak Tony ini kali kedua hadir kembali di podcast hari ini ya Pak Tony. Nah, senang sekali Pak Tony boleh kembali hadir dan kita akan membahas tentang Paskah Pak Tony ya. Tentu materi yang sangat menarik ya Pak Tony. Oke, nah kalau menurut Pak Tony sendiri mengenai Paskah, apa sih makna Paskah itu bagi Bapak Tony? Mengenai tentang makna dari Paskah itu di mana orang merayakan tentang kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, dan di mana seluruh umat merayakan hal ini karena betul-betul menjadi suatu pembuktian apa yang menjadi ajaran Yesus, bahwa benar-benar dia bangkit dari antara orang mati, sehingga ini bisa dirayakan di seluruh dunia karena Yesus yang mati, dia bangkit, itu memiliki satu tujuan yang sangat mulia, di mana lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, orang Kristen itu memiliki suatu pengharapan di dalam Kristus karena lewat kebangkitan Kristus. Oke, berarti memang ada misi mulia sekali ya dari Tuhan Yesus. Benar. Di Paskah ini. Iya. Dan kalau bisa dibilang Pak Tony setuju ya bahwa sebenarnya kalau mau dipilih mana yang lebih untuk diperingati, sebenarnya Natal dan Paskah kalau boleh dibilang makna yang paling krusial itu jatuh di Paskah. Jatuh di Paskah. Iya, karena itu memang misinya Tuhan Yesus untuk datang ke sini lewat Jumat Agung dan Paskah tentunya. Nah Pak Tony, tapi mengapa, kan saya tahu juga, saya belajar di Alkitab, Paskah itu ada di Perjanjian Lama dan ada juga kita memperingati sekarang di Perjanjian Baru sebagai yang Pak Tony bilang tadi, kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah Pak Tony, apa sih perbedaan antara Paskah di Perjanjian Lama dan Paskah yang ada di Perjanjian Baru? Ya, kalau kita lihat dari sejarah bahwa pertama kali Paskah dirayakan itu di Mesir. Ya, saya baca aja di Keluaran 12 ayat 1 dan 2. Di situ berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Tuhan menyuruh Musa menyembelih domba dan menaruh darahnya di tiang rumah, di tiang pintu dan di atas ambang pintu, agar Tuhan tidak melenyapkan anak sulung baik manusia maupun binatang pada waktu itu. Jadi perayaan Paskah pertama-tama dilakukan itu ketika bangsa Israel ada di Mesir, dan itu merupakan awal di mana mereka akan keluar dari tanah Mesir karena mereka sudah ada dalam perbudakan selama ratusan tahun, 400 tahun lebih. Dan di sana umat Israel itu tidak mengalami apa yang dialami oleh bangsa Mesir, yaitu tulah yang ke-10, kematian anak sulung dan kematian anak sulung hewan. Kematian anak sulung. Oke Pak Tony, berarti kalau bisa dibilang agak mirip sebenarnya. Tadi kan juga Pak Tony bilang mengusapkan darah ya di ambang pintu. Kan juga kita tahu bersama pengorbanan Tuhan Yesus juga mencurahkan darah, dan akhirnya orang-orang yang ditebus oleh darahnya yang percaya memperoleh keselamatan pastinya. Berarti menurut Pak Tony ada sinkronisasi tidak antara Paskah ini dan Paskah yang sekarang di Perjanjian Baru? Bagaimana Pak Tony? Memang sangat sinkron sekali ya, karena Paskah yang ada di Perjanjian Lama itu dan Paskah yang ada di Perjanjian Baru itu, kalau kita lihat bahwa
kematian Kristus, bahkan kebangkitan Kristus jatuhnya pada hari Paskah. Kebangkitan Kristus itu jatuhnya pada hari Paskah. Jadi berkaitan dengan Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, kalau di Perjanjian Lama itu di mana Paskah itu mengajarkan kepada kita bahwa bangsa Israel itu keluar atau bebas dari perbudakan, di mana saat mereka keluar dari tanah Mesir, betul-betul mereka mengalami pembebasan, artinya tidak mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Mesir. Dan Paskah yang ada di Perjanjian Baru, di mana lewat kebangkitan Kristus, umat yang pada waktu itu ketika mereka mengetahui bahwa Yesus mati, dikuburkan, mereka sudah putus asa. Tetapi lewat kebangkitan Kristus, murid-murid Tuhan menjadi sangat bersemangat sehingga mereka betul-betul merayakan hari Paskah itu. Oke. Berarti sama-sama melambangkan kebebasan ya. Kebebasan kalau di Perjanjian Lama kebebasan dari perbudakan, dan di Perjanjian Baru pasti juga dari perbudakan dosa yang kita alami. Ya, berarti, dan tadi Pak Tony sempat sentil bahwa kematian Tuhan Yesus itu jatuh di Paskah. Berarti waktu itu memang umat Israel sudah merayakan Paskah yang keluar dari Mesir, dan akhirnya tepat pada saat Paskah juga Tuhan Yesus disalibkan ya Pak Tony waktu itu. Oh, tepat pada hari raya Paskah. Akhirnya diambil kesimpulan sampai sekarang dibilang Paskah itu lebih identik dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oke, luar biasa, sangat menarik ya Pak Tony ternyata pembahasan kali ini. Oke, dan kalau saat sekarang ini, nah kan kita merayakan Paskah di selalu kalau Jumat Agung hari Jumat. Kalau Paskah itu kena hari Minggu, dan Pak Tony selalu saya perhatikan bahwa tanggalnya itu jatuh berbeda-beda Pak Tony. Nah, menurut Pak Tony nih, kenapa bisa sampai seperti itu? Kenapa tanggal Paskah itu tidak ditentukan satu tanggal saja, tapi selalu berubah-ubah tiap tahunnya? Ya, karena mengapa sampai terjadi perbedaan? Karena tanggalnya kadang berubah-ubah. Tidak seperti merayakan Natal tetap di 25 Desember. Ya, Paskah, hari raya Paskah itu jadinya berubah-ubah tanggalnya itu karena mengikuti kalender Yahudi, kalender Ibrani. Kalender berarti bangsa Yahudi punya kalender sendiri ya Pak Tuan? Iya, mereka punya kalender sendiri. Karena kalau sekarang kita kan memakai kalender Masehi. Ya, kalau menurut perhitungan kalender Masehi itu 12 bulan dalam setahun, ya 7 hari dalam seminggu. Nah, sedangkan kalender Yahudi, kalender Ibrani itu kalau kalender Masehi itu 365 hari, sedangkan kalender Yahudi, kalender Ibrani itu dia hanya 354 hari. Jadi kadang ada perbedaan 10 hari. 10 sampai 11 hari. Karena kalau kalender Masehi itu bulan pertama adalah bulan Januari, sedangkan kalender Yahudi itu bulan pertama itu adalah jatuhnya di antara bulan Maret dan bulan April. Nah, oke Pak Tuan, tadi kan Pak Tony bilang berbeda tanggal bulan pertamanya. Kalau di sini bulan Januari kan pertama, sedangkan Pak Tony bilang di kalender Yahudi itu berbeda. Nah Pak Tuan, kenapa sih bisa berbeda begitu? Kalau bulan pertama Januari di Yahudi kok bisa berbeda? Kenapa itu Pak Tuan? Karena kalender Yahudi itu mereka berdasarkan saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, seperti yang ayat firman Tuhan tadi yang saya bacakan itu, dan itu menjadi bulan pertama mereka. Jadi dari situlah perhitungan bulan dari bulan Nisan, yang disebut bulan Nisan itu jatuhnya antara bulan Maret dan bulan April. Sedangkan kalender Masehi itu seperti yang saya katakan tadi, itu yang menjadi pegangan ya, menjadi kalender dunia
ya yang mendunia saat ini, karena kalender Masehi itu lebih mempermudah komunikasi antar bangsa, Dang. Oh iya betul sekali, karena kita tahu juga ada kalender Cina, bahkan ada yang Arab ya, Muslim juga kan memiliki tahun sendiri kan. Tahun sendiri Tahun sehingga sendiri. dimasukkan ke kalender Masehi. Jadi jatuhnya hari raya Idul Fitri itu berbeda-beda bulan dan tanggalnya. Oke, berarti seru sekali ya. Berarti sangat sinkron sekali kalau Bapak Tony bilang bulan pertama dari dari kalender Yahudi itu sekitar bulan Maret April, mereka keluarkan juga bertepatan hampir-hampir dekat dengan Paskah, dan makanya kita juga merayakan Paskah di bulan-bulan Maret April seperti ini. Iya. Oke, luar biasa sekali ya. Baru saya tahu hari ini dan sangat membantu ya Pak Tony terjawab. Dan harapannya juga teman-teman Pondok Cerita juga menambah pengetahuan bagi kita mengapa Paskah itu sering jatuh di bulan Maret atau di bulan April seperti ini Pak Ton. Nah, sangat menarik sekali, kita akan lebih dalam Pak Ton. Nah, berbicara mengenai tradisi nih Pak Ton yang ada di Paskah yang sering kita jumpai. Waktu saya kecil Pak Ton, saya itu sering cari telur-telur Paskah. Bahkan di gereja Pondok Daud pun setiap Paskah itu pasti ada telur ya Pak Ton, dengan ayat-ayat Alkitab. Nah Pak Ton, bisa Pak Tony jabarkan atau jelaskan mengapa sih Paskah itu identik dengan telur Paskah, sedangkan kita tahu bersama di Alkitab tidak disentil tentang telur untuk Paskah itu sendiri. Boleh Pak Tony sharing pada malam hari ini? Memang di Alkitab memang tidak dijelaskan tentang telur Paskah, tentang telur. Tetapi ini hanya simbolis saja, karena telur itu berbicara tentang kehidupan. Di dalam telur itu ada kehidupan. Ya, kalau di zaman dulu atau kadang anak-anak sekolah minggu itu, guru-guru sekolah minggu suka beri warna merah telur. Jadi itu melambangkan tentang darah Kristus, tentang pengorbanan Kristus. Dan memecahkan telur itu dari cangkangnya itu, dari kulitnya itu melambangkan tentang kebangkitan Kristus, Jadi telur itu berbicara tentang kehidupan. Ya, saat seekor ayam mengerami telur, dan setelah telur itu menetas itu ada kehidupan. Jadi itu berbicara tentang cangkang itu adalah kuburan Yesus, sedangkan ayam yang lahir itu berbicara tentang kebangkitan Kristus. Jadi sebenarnya telur Paskah itu telur itu cuma bicara tentang simbolis saja. Jadi karena ada kehidupan. Nah, oke Pak Ton, kalau berbicara tentang telur Paskah, sebenarnya sejauh mana sih sejarahnya sampai akhirnya umat Kristen menggunakan telur Paskah sebagai simbol lah istilahnya? Ya, makna dari adanya telur di hari raya Paskah itu ya, sementara bagi umat Kristen zaman dahulu telur ayam yang dicat tidak hanya sekedar hiasan tetapi juga penuh simbolis. Jadi telur itu hanya simbolis saja. Jadi tidak dicatat di Alkitab, tetapi itu hanya simbolis saja. Jadi misalnya dikasih warna merah itu melambangkan tentang darah Kristus, dan cangkang telur itu melambangkan makamnya. Memecahkan cangkang membuat umat Kristen mengingat tentang kebangkitan Kristus dari kematian ya. Alasan lain mengapa telur dikaitkan dengan Paskah karena ratusan tahun orang Kristen dilarang makan semua jenis produk hewani, termasuk telur ayam selama Prapaskah. Jadi Prapaskah merupakan masa 40 hari umat harus menjalankan puasa untuk merefleksikan kehidupan mereka menjelang Paskah. Kemudian di hari Paskah mereka akan menyantap telur sebagai bentuk perayaan untuk menandai akhir Prapaskah. Jadi itu yang menjadi simbol dari telur Paskah. Oh, jadi sejarahnya lebih kepada karena ada puasa tadi dan akhirnya mereka setelah puasa selesai makan telur Paskah. Setelah Paskah Oke, luar biasa sekali. Nah, Pak Ton, terlepas dari sejarahnya, terlepas dari simboliknya, bagaimana pandangan Pak Tony sendiri tentang perbedaan pendapat dari gereja-gereja? Ada yang bilang tidak perlu pakai telur, ada juga yang tetap pakai telur Paskah. Nah, bagaimana Pak Tony menanggapi perbedaan yang terjadi di gereja saat ini? Ya, kalau
Pendapat saya sih, gereja kan uh, punya aturan masing-masing, punya aturan tersendiri. Jadi seperti kita memang sudah tertanam di gereja Pantai Costa yang memang yang selalu merayakan Paskah itu selalu dengan telur. Jadi tidak diharuskan sih sebenarnya mau pakai telur atau tidak pakai telur, tetapi yang penting kita merayakan Paskah, mengingat tentang kebangkitan Kristus, bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu membuktikan bahwa kekristenan atau orang-orang Kristen itu memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan. Oke, jadi lebih kepada sebenarnya aturan-aturan gereja Aturan-aturan saja, gereja tradisi-tradisi saja. dari gereja saja, dan itu sebenarnya tidak mengurangi sukacita atau nilai dari Paskah itu Paskah. sendiri pastinya. Oke, nah jadi sahabat cerita, kalau sahabat cerita ada pergolakan di luar sana tentang pakai telur atau tidak pakai telur, lebih baik kita memandang kepada nilai Paskahnya saja, kebangkitan Tuhan Yesus. Itu hanya simbolis yang boleh orang lakukan untuk memeriahkan Paskah tentunya, ataupun kalau tidak mau dilakukan tidak apa-apa. Nah Pak Ton, kita lebih jauh lagi berbicara tentang di dalam Paskah pasti ada pengorbanan juga sebelumnya di dalam Jumat Agung. Nah firman Tuhan bilang kan kita harus memikul salib ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, menyangkal diri, memikul salib. Nah, bagaimana cara kita memikul salib di era sekarang ini, Pak Ton? Di interpretasinya seperti apa memikul salib orang Kristen di zaman modern seperti ini? Bagaimana menurut Pak Tony? Kalau di zaman sejak Yesus bangkit dari antara orang mati itu menceritakan tentang bagaimana kita memikul salib itu. Murid-murid Tuhan Yesus sejak kebangkitan Kristus itu mereka betul-betul sangat sukacita sekali. Mereka sangat yang waktu Yesus mati mereka jadi penakut, tetapi sejak kebangkitan Kristus mereka jadi pemberani, sehingga mereka itu bisa memberitakan Injil karena mereka melihat bahwa Yesus bangkit. Ya, sampai mereka rela, sekalipun harus menjadi martir, mereka tidak takut. Jadi kalau dikaitkan dengan zaman sekarang ini, orang pikul salib itu kadang itu berbicara tentang ujian kehidupan, tantangan kehidupan, masalah kehidupan. Ya, itu juga berbicara tentang pikul salib karena orang ikut Tuhan, kita ikut Yesus itu bukan hanya enak-enak saja, tetapi kita harus seperti firman Tuhan katakan harus menyangkal diri, harus menyalibkan daging dari segala keinginan-keinginan yang begitu berjuang melawan kedagingan. Jadi di zaman sekarang ini seperti apa ya? Bagaimana orang harus menguasai keinginan. Jangan sampai keinginan itu membuat orang itu tidak lagi sejalan atau tidak lagi selaras dengan Yesus. Saya lagi selaras dengan Yesus. Kalau pandangan Pak Tony sendiri mengenai orang-orang yang hanya berharap berkat ketika ikut Tuhan Yesus dan tidak mau pikul salib, bagaimana itu Pak Ton? Apakah memang kita harus memikul salib kita atau kita hanya mengharapkan berkat-berkat saja Pak Ton? Ya, masalah berkat dan penderitaan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Karena kalau kita hanya jadi orang Kristen, tidak mau pikul salib, artinya tidak mau menderita ya. Karena dalam kehidupan ini tidak selamanya orang harus mengalami senang melulu. Oke. Ya, kita tetap akan berhadapan dengan masalah kehidupan, entah itu sakit penyakit, karena ada banyak orang ketika sakit mereka mengomel, atau ketika ada masalah mereka bersungut-sungut. Padahal di setiap apa yang terjadi dalam trompet kehidupan, mungkin itu Tuhan izinkan itu untuk membuat orang itu naik level atau semakin membuat orang itu jadi orang percaya yang sungguh-sungguh.
Jadi itulah yang namanya pikul salib. Jadi orang nggak bisa ikut Tuhan. Memang sih banyak senangnya, tetapi orang juga tidak bisa lepas yang dari namanya pergumulan kehidupan. Oke, dan berarti setiap orang itu punya salibnya masing-masing ya. Jangan pernah bilang ngana lebih mudah hidupnya dari kita atau kita lebih gampang, karena semua orang tidak tahu dalamnya kita seperti apa masalah yang kita hadapi. Nah, oke Pak Ton, senang sekali, seru sekali pembahasan kita pada hari ini tentang Paskah, tentang kematian Tuhan Yesus. Nah, Pak Tony, ada enggak pengalaman menarik yang Pak Tony alami mungkin ketika Paskah, yang Pak Tony ingat mengenai Paskah yang Pak Tony jalani selama ini, mungkin bersama keluarga, bersama anak-anak yang membekas di ingatan Pak Tony? Atau ada ayat-ayat yang pernah Pak Tony dapat yang sangat memberkati? Karena saya tahu di gereja kita sering cabut telur Paskah yang ada ayatnya. Iya, memang karena setiap tahun selalu dirayakan lewat telur Paskah ada ayat-ayat. Ya, saya sangat bersuka cita kalau tepatnya di hari Paskah itu karena satu hal di mana lewat kebangkitan Kristus yang orang rayakan itu menjadi bahkan menjadi satu ketetapan ya. Sejak Yesus bangkit itu hari ibadahnya berubah. Kalau dulu kan ibadahnya itu hari Sabat. Sama dengan firman Tuhan katakan, hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi sejak Yesus bangkit, yang dirayakan itu tidak lagi di hari Sabtu, tetapi di hari Minggu. Nah, tinggal sekarang ini memang masih ada sih yang merayakan di hari Sabtu, tetapi sebagian besar umat Kristen yang ada di dunia ini merayakan ibadah itu tepatnya di hari Minggu. Jadi kalau Paskah biasanya dirayakan setiap tahun, tetapi sejak kebangkitan Kristus itu sudah dirayakan setiap minggu. Jadi itu yang saya juga dapatkan, sehingga ketika datangnya hari Paskah, ada sukacita tersendiri di dalam kehidupan saya, karena saya juga mendapatkan pelajaran tentang Paskah itu. Jadi orang kote harus bersukacita karena lewat kebangkitan Kristus itu memberikan kepastian, memberikan pengharapan bahwa benar-benar kebangkitan Kristus itu memberikan sukacita yang tidak ternilai. Karena betul-betul Yesus itu bangkit. Ya, ada banyak pemimpin-pemimpin agama mati tidak bangkit, tetapi Yesus benar-benar bangkit dan kuburnya benar-benar kosong. Jadi itu yang membuat umat Kristen sangat bersukacita sekali, sangat berpengharapan dan sangat memiliki kepastian di dalam Yesus lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti jaminan keselamatan itu tergambar lewat peristiwa kematian dan kebangkitan, yaitu Paskah yang kita rayakan. Sebab firman Tuhan juga katakan, ya, jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Jadi lewat kebangkitan Kristus itu memberikan satu kepastian, memiliki satu pengharapan bahwa pasti kita akan diselamatkan. Ya, senang sekali. Indah sekali ternyata Paskah itu. Di balik momen-momen yang hanya kita laksanakan jalan pagi, kita cabut telur Paskah, tapi ternyata di balik kata Paskah itu ada sesuatu yang luar biasa, karya penyelamatan yang sangat luar biasa yang telah Tuhan Yesus lakukan di bumi ini, Pak Ton. Nah, oke Pak Ton, kira-kira pada hari ini ada tidak pesan Pak Ton untuk sahabat cerita yang menonton pada hari ini tentang Paskah tahun ini? Apa yang ingin Pak Tony sampaikan dalam merayakan Paskah tahun ini? Ya, untuk pemirsa yang ada di luar sana, pesan saya, ya, Paskah yang kita rayakan di setiap tahun itu betul-betul itu menjadi satu pembuktian bahwa Kristus benar-benar bangkit. Jadi bukan hanya cerita dongeng, tetapi ini fakta sejarah. Kebangkitan Kristus itu disaksikan lebih dari 500 pasang mata. Sejak dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada banyak orang. Bahkan ketika dia naik ke surga, itu banyak yang menyaksikan. Dan itu memberikan semangat yang penuh bagi murid-murid Yesus. Jadi kalau
pemirsa yang ada di luar sana, ketika datangnya hari Paskah, kita harus ingat bahwa itulah yang menjadi momen yang paling berharga, di mana kebangkitan Kristus itu memberikan kita kepastian. Kebangkitan Kristus itu menjamin akan keselamatan kita, bahwa Yesus yang bangkit naik ke surga, dia pasti akan menyediakan kehidupan kekal buat kita. Oke Pak Tony, luar biasa sekali materi hari ini, dan terima kasih Pak Tony sudah hadir di sini untuk kedua kalinya. Dan saya sangat diberkati, dan harapannya teman-teman semua yang menonton kali ini juga diberkati tentunya, dan sehat-sehat selalu Pak Tony. Tuhan berkati pekerjaan, keluarga, istri, dan ibu yang ada di balik layar juga ternyata hadir di sini. Tuhan berkati juga, dan jangan bosan-bosan kalau diundang kembali ya Pak Ton. Oke Pak Ton, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, dan sahabat cerita, itulah pembahasan kita tentang Paskah kali ini. Jadi sahabat cerita, kita belajar bersama bahwa makna Paskah bukan hanya sekedar telur, bukan hanya sekedar perayaannya, tapi makna Paskah yaitu adalah karya keselamatan yang memastikan bahwa kita ini akan masuk surga, akan diselamatkan menjadi anak-anak raja. Dan bagi sahabat cerita yang mau didoakan, segera kirim permohonan doa di nomor yang ada di bawah ini. Dan akhirnya saya Gary Geraldo bersama Bapak Tony Sambenaung pamit dari hadapan Anda, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan kami juga tidak lupa dari tim podcast Pondok Cerita mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung dan juga selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Pondok Cerita.